Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pertemuan materi laju reaksi pada mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas seputar laju reaksi, yaitu kita akan mempelajari tentang teori tumbukan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Silakan menyimak video berikut ini. Jadi, di sini ada molekul kuning atau senyawa kuning, dan di sini adalah senyawa biru senyawa merah, disimbolkan dengan bulatan merah. Jadi ini adalah reaktan 1 dan ini adalah reaktan 2. Lalu, kedua senyawa bereaksi tersebut kita campurkan dalam satu gelas beker. Lalu apa yang terjadi pada kedua senyawa reaktan tersebut? Mari kita lihat lebih jauh. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa antara molekul reaktan kuning dengan molekul reaktan merah, keduanya saling bergerak secara bebas dan saling bertumbukan atau saling bertabrakan. Jadi, di sini antara senyawa merah dan juga senyawa reaktan kuning ada yang bisa saling menyatu karena saling bertumbukan dan menghasilkan produk reaksi. Ada juga molekul reaktan merah dan juga molekul reaktan kuning yang hanya saling bertumbukan tetapi tidak dapat menghasilkan produk atau hasil reaksi karena mereka kembali terpisah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tumbukan yang pertama, yang atas ini, antara molekul senyawa kuning dengan molekul senyawa reaktan merah, ini tadi itu kan bertumbukan, tapi mereka tidak dapat menyatu. Jadi mereka hanya bertumbukan, tapi saling mental kembali satu sama lain atau saling terpisah. Berbeda halnya dengan tumbukan yang kedua, di sini menghasilkan produk ditandai dengan kedua senyawa reaktan tersebut saling menempel hingga akhir reaksi. Nah, jadi apa itu tumbukan? Tumbukan antar senyawa bereaksi akan menghasilkan energi yang dapat menyebabkan reaksi. Jadi, untuk dapat bertumbukan dan menghasilkan suatu produk hasil reaksi, diperlukannya adanya energi yang cukup untuk kedua senyawa reaktan tersebut dapat saling bertumbukan dan saling menyatu menghasilkan produk hasil reaksi. Syarat terjadinya tumbukan ada beberapa. Yang pertama yaitu posisi yang tepat. Posisi permukaan partikel yang bertumbukan harus tepat. Jika posisinya tidak tepat, apa yang akan terjadi? Ketika senyawa reaktan A bertumbukan dengan senyawa reaktan B, senyawa reaktan B, mereka bertumbukan, tapi ini tidak menghasilkan hasil reaksi karena
posisi saat mereka bertumbukan itu tidak tepat. Jadi mereka hanya ya bertumbukan, tapi mereka terpisah lagi karena tidak dapat saling menempel antara senyawa A dengan senyawa B karena posisi yang tidak tepat. Berbeda halnya ketika senyawa reaktan A bertumbukan dengan senyawa reaktan B, di saat mereka bertumbukan dengan posisi yang tepat, mereka dapat menempel dan mereka dapat menghasilkan produk reaksi AB seperti ini. Jadi, posisi saat bertumbukan harus pada saat posisi yang tepat supaya kedua reaktan dapat menghasilkan sebuah produk hasil reaksi. Syarat tumbukan yang kedua yaitu dibutuhkannya energi yang cukup untuk bertumbukan. Energi kinetik harus bernilai lebih besar dari energi aktivasi, supaya tumbukan dapat berlangsung efektif dan menghasilkan produk hasil reaksi. Dapat disimak pada gambar berikut ini. Tumbukan dengan energi yang tidak cukup, di mana di sini ada molekul H dan juga molekul I, mereka saling bertumbukan, tetapi energi mereka tidak cukup. Jadi, mereka akan terpisah kembali dan tumbukan tidak berhasil. Seperti ini. Berbeda halnya ketika molekul H dan molekul I saling bertumbukan, tetapi mereka memiliki energi yang kuat untuk saling menempel atau saling bertumbukan, maka terbentuklah molekul HI seperti ini. Nah, ini adalah tumbukan yang berhasil. Karena kenapa? Selain posisi yang tepat tadi, mereka juga memiliki energi yang cukup untuk saling bertumbukan. Kedua syarat ini harus dipenuhi supaya molekul dapat bereaksi yang menghasilkan produk hasil reaksi. Jika posisinya tepat tetapi energi yang mereka miliki untuk bertumbukan tidak cukup, maka sama saja mereka tidak dapat saling membentuk ikatan produk hasil reaksi seperti itu. Begitu pula ketika energinya cukup, tetapi posisi saat mereka bertumbukan ini tidak pada posisi yang tepat, hal ini tidak dapat menghasilkan tumbukan yang efektif, yang menghasilkan produk hasil reaksi. Di sini kita mengenal yaitu adanya energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi merupakan energi minimum reaktan untuk dapat bereaksi. Dikenal pula adanya energi kinetik. Energi kinetik ini harus bernilai besar daripada energi aktivasi karena untuk melonggarkan ikatan dan terjadi pengaturan ulang atom saat keadaan transisi. Apa itu keadaan transisi? Jadi, ketika senyawa reaktan saling bereaksi, mereka akan menghasilkan molekul senyawa kompleks, di mana molekul senyawa kompleks ini ketika memiliki energi aktivasi, mereka akan berada pada masa persimpangan atau pada fase persimpangan di mana ketika mereka bertumbukan, mereka dapat berpisah atau kembali terpecah atau mereka dapat saling mengikat sehingga menghasilkan hasil reaksi. Nah, untuk menghasilkan produk hasil reaksi ini, energi ikatannya harus besar. Karena untuk melonggarkan ikatan senyawa reaktan, ini yang dimaksud ada senyawa reaktan A ikatan dengan senyawa reaktan A. Tetapi agar senyawa reaktan A ini dapat saling mengikat dengan senyawa reaktan B, senyawa reaktan A ini harus memutuskan dulu ikatan dengan senyawa reaktan A, seperti itu. Nah, di sini ada dua grafik yang menggambarkan energi saat adanya tumbukan pada sebuah reaksi. Yang pertama, di sini adalah grafik yang menyatakan eksoterm. Kenapa ini disebut eksoterm? Mari kita bahas lebih jauh.
Di sini ada senyawa reaktan A dan juga senyawa reaktan B. Mereka bereaksi. Nah, di sini mereka bereaksi saling bertumbukan untuk menghasilkan produk reaksi C ini ya. Nah, mereka akan saling bertumbukan pada saat mereka telah melebihi energi aktivasinya. Jadi ketika mereka sudah mencapai energi aktivasi, ya mereka dapat bertumbukan dan dapat dapat menghasilkan produk reaksi. Di sini adalah energi aktivasinya, yaitu seperti ini. Nah, di sini ada delta H atau perubahan kalor. Eksoterm berarti reaksi ini adalah melepas kalor ya, atau terjadi pelepasan kalor. Nah, di sini nilai kalor C ini lebih kecil daripada nilai kalor reaktan. Maka ketika kalor C ini dikurangi dengan kalor reaktan, di sini nanti delta hanya akan bernilai minus. Maka ini disebut dengan reaksi eksoterm atau melepas kalor. Nah, selanjutnya ini adalah reaksi endoterm. Nah, masih sama dengan reaksi sebelumnya, yaitu di sini ada senyawa reaktan P dan juga senyawa reaktan Q. Mereka mencapai energi aktivasinya sehingga dapat bertumbukan dan menghasilkan produk reaksi yaitu R, senyawa R. Nah, kalor dari senyawa produk reaksi R ini memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai kalor reaktan. Jadi delta H-nya nanti di sini bernilai positif. Karena ketika kalor hasil reaksi berupa senyawa R ini dikurangi dengan kalor reaktan P dan Q ini, nilainya akan positif. Maka disebut dengan reaksi endoterm atau menyerap kalor. Seperti itu. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor laju reaksi. Dalam laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhinya ada beberapa faktor. Yang pertama ada konsentrasi bereaksi. Selanjutnya ada luas permukaan, ada juga suhu, dan ada pengaruh katalis. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor laju reaksi ini. Yang pertama adalah faktor konsentrasi bereaksi. Jadi di sini ada larutan HCl sebesar 0,5 molar, ada larutan HCl 1 molar, dan ada juga HCl dengan konsentrasi 2 molar. Jadi ini dari konsentrasi HCl yang terkecil sampai konsentrasi HCl terbesar ada pada gelas beker yang berbeda-beda. Lalu di sini ada keping magnesium. Nah, ini ukurannya sama ya untuk kita lakukan percobaan pada larutan HCl tadi. Keping magnesium tadi kita masukkan ke dalam gelas beker atau ke dalam setiap gelas beker, lalu kita ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk magnesium ini habis bereaksi dengan larutan HCl yang telah tersedia.
Nah, hasilnya adalah untuk keping magnesium habis bereaksi pada larutan HCl 0,5 molar diperlukan waktu 9 detik 27 milisecond, sedangkan untuk keping magnesium habis bereaksi pada larutan HCl 1 molar ini membutuhkan waktu sebesar 1 second 43 milisecond. Sedangkan pada HCl 2 molar, larutan magnesiumnya habis bereaksi pada waktu 33 milisecond. Dari sini dapat kita ketahui bahwa konsentrasi larutan bereaksi ini mempengaruhi besarnya laju reaksi. Di sini dapat diketahui, pada konsentrasi yang kecil dibutuhkan waktu bereaksi yang lama, sedangkan pada konsentrasi larutan bereaksi yang besar, diperlukan waktu yang singkat untuk dapat bereaksi. Maka dapat kita simpulkan, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi bereaksi, maka semakin besar juga jumlah partikel bereaksi yang bereaksi. Sehingga semakin banyak pula terjadi tumbukan yang efektif. Hal ini membuat semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, atau dapat kita katakan memperbesar peluang untuk adanya tumbukan yang menghasilkan produk reaksi. Maka semakin banyak tumbukan efektif, berarti laju reaksi semakin cepat. Jadi, konsentrasi yang besar, maka sebanding dengan laju reaksi atau laju reaksi juga akan semakin cepat. Faktor yang kedua yaitu, ini ada ilustrasi tentang pengaruh konsentrasi bereaksi, di mana ketika konsentrasinya rendah, hanya ada sedikit tumbukan efektif di sini. Berbeda halnya dengan konsentrasi tinggi. Pada keadaan konsentrasi tinggi ini, semakin banyak molekul-molekul reaktan yang saling bertumbukan, dan ini adalah tumbukan-tumbukan efektif yang dapat menghasilkan produk hasil reaksi seperti itu. Faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Kita simak video berikut ini. Nah, pada keadaan satu ini sama-sama dalam larutan HCl 1 molar, ya, gambar 1, gambar 2. Ini adalah larutan HCl 1 molar, dan di sini ada lempeng magnesium 1 gram, dan di sini juga 1 gram. Tetapi perbedaannya adalah, yang di sini lempeng magnesiumnya utuh 1 seperti ini, sedangkan pada gambar 2, 1 gram lempeng magnesium kita bagi menjadi 6 bagian. Lalu, sama-sama kita masukkan ke dalam larutan HCl yang telah tersedia. Nah, ketika keping magnesium ini dimasukkan ke dalam HCl, pada gambar 1, yaitu di mana magnesiumnya ini tidak dipotong-potong, luas permukaannya hanya kecil. Nah, maka terjadinya tumbukan juga sedikit. Berbeda halnya pada lempeng magnesium yang kita potong menjadi kecil-kecil, tumbukannya yang terjadi ini banyak.
karena luas permukaan yang memungkinkan untuk terjadinya tumbukan juga semakin banyak. Nah, di sini diketahui bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh zat, ini bidang sentuhnya, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif juga semakin banyak, sehingga semakin memperbesar peluang terjadinya atau menghasilkannya produk reaksi, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Luas permukaan di sini yang dimaksud, untuk gambar 1 ini hanya ada permukaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berbeda pada gambar 2, ini luas permukaannya kan pada setiap lempeng ini ada 6. 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini luas permukaan untuk terjadinya tumbukan ini lebih banyak. Nah, semakin luas permukaan, maka semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar bereaksi. Nah, seperti gambar ilustrasi berikut ini ya. Jika ini luasnya hanya ada satu seperti ini, berbeda pada halnya molekul-molekul yang banyak, mereka memiliki bidang sentuh yang lebih banyak untuk dapat bertumbukan dengan reaktan. Walaupun jumlah massa yang sama, semakin kecil ukuran zat-zat bereaksi, maka permukaan bidang sentuh juga semakin luas. Jadi dapat dikatakan bahwa laju reaksi pada molekul berbentuk serbuk akan lebih cepat dan lebih besar daripada laju reaksi pada molekul yang berbentuk bongkahan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor-faktor laju reaksi, yaitu adalah suhu. Kenapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi, dan bagaimana efek yang ditimbulkan suhu tentang besarnya nilai laju reaksi? Mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi untuk percobaan kali ini ada HCl dan juga menggunakan Na2S2O3. Nah, ini adalah larutan Na2S2O3. Kita taruh pada gelas beker. Nah, larutan Na2S2O3 tadi ditaruh pada atas tanda silang.
Nah, pada percobaan 1, di mana Na2S2O3-nya itu tidak mengalami pemanasan, diperlukan waktu sebesar 13 second atau 13 detik untuk larutan HCl dapat menghilangkan tanda X. Dan untuk percobaan kedua, di mana larutan Na2S2O3-nya ini diberikan perlakuan pemanasan, waktu yang diperlukan untuk HCl menghilangkan tanda X di kertas tadi adalah sebesar 7 second. Di sini dapat kita lihat bahwa Na2S2O3 yang tidak dipanaskan memerlukan waktu yang lebih lama untuk HCl dapat bereaksi. Dan pada Na2S2O3 yang dipanaskan memerlukan waktu lebih cepat sebesar 7 detik untuk dapat membuat HCl ini bereaksi dengan Na2S2O3. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika suhu dinaikkan, maka energi kinetik molekul dalam reaktan akan bertambah. Jadi, ketika suhu naik, energi kinetik ini juga akan naik. Di mana ketika energi kinetik ini tinggi, maka gerakan molekul ini akan lebih cepat. Jadi, molekul ini akan lebih cepat bergerak ke sana kemari dan meningkatkan adanya tumbukan yang efektif. Ketika jumlah tumbukan efektif ini banyak, maka nilai laju reaksi juga akan semakin besar. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan naik sebesar 2 kali lipat lebih cepat. Ketika suhu naik, maka laju reaksi juga akan lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya adalah katalis. Apa itu katalis? Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Jadi, katalis ini kita campurkan ke dalam senyawa yang bereaksi untuk dapat mempercepat terjadinya reaksi dan mempercepat terbentuknya produk hasil reaksi. Katalis ini membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah bereaksi. Jadi, katalis ini menurunkan energi aktivasi, di mana diketahui ketika energi aktivasi ini rendah, maka energi kinetiknya akan lebih tinggi dan lebih meningkatkan frekuensi tumbukan efektif dan mempercepat laju reaksi. Tidak perlu khawatir, katalis ini tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi, katalis ini walaupun kita tambahkan ke dalam sebuah reaksi, katalis ini tidak akan berubah menjadi produk reaksi atau tidak mempengaruhi hasil produk reaksi. Dia hanya akan berperan sebagai pemercepat, tetapi tidak akan ikut bereaksi menghasilkan produk reaksi, seperti itu. Nah, di sini ada grafik di mana ini adalah grafik di sini area molekul reaktan ya atau molekul bereaksi. Nah, mereka bereaksi. Garis kuning ini adalah bereaksi tanpa adanya penambahan katalis, di mana nilai energi aktivasinya ini sangat tinggi. Energi aktivasi ini sangat tinggi sehingga laju reaksi akan berlangsung lebih lama. Berbeda halnya ketika reaksi ini ditambahkan dengan katalis, ini yaitu adalah garis biru ini, energi aktivasinya akan lebih rendah. Jauh lebih rendah dibanding dengan nilai energi aktivasi tanpa katalis. Semakin rendah nilai energi aktivasi ini, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat dan
laju reaksi juga akan semakin lebih cepat menghasilkan produk hasil reaksi seperti ini. Jadi, katalis ini sangat efektif untuk ditambahkan dalam sebuah reaksi untuk mempercepat laju reaksi seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi atau cepat lambatnya sebuah reaksi itu ada konsentrasi bereaksi, di mana semakin besar konsentrasi bereaksi, maka laju reaksi juga akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi juga akan semakin lebih cepat. Faktor yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu atau ketika adanya perubahan kenaikan suhu, maka dapat mempercepat laju reaksi. Dan faktor yang terakhir adalah katalis. Dengan adanya penambahan katalis, dapat mempercepat laju reaksi pada sebuah senyawa. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan yang telah saya sampaikan. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.